Halo Sobat GP semuanya, selamat datang di channel Sportland Official. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai data statistik dari seorang legenda balap MotoGP, yakni Valentino Rossi, mulai awal karirnya hingga dia pensiun. Valentino Rossi merupakan pembalap tersukses di kelas MotoGP hingga saat ini. Valentino Rossi disebut sebagai ikon MotoGP, dan hal itu tak lepas dari setiap aksinya di lintasan. Valentino Rossi mampu memberikan tontonan yang sangat menarik di setiap penampilannya, bahkan bisa membuat penonton histeris dengan manuver-manuver agresifnya. Selain itu, Valentino Rossi sering membuat kontroversi dengan rival-rivalnya hingga akhirnya membuat para media heboh. Dan hal itu justru semakin menarik perhatian publik untuk melihat aksi Valentino Rossi di lintasan. Bersama tim Scuderia AGV Aprilia, di musim perdananya Valentino Rossi meraih 2 podium dengan 1 kemenangan dan menutup musim di posisi ke-9. Pada tahun keduanya di kelas 125, Valentino Rossi bersama tim Nastro Azzurro Aprilia berhasil tampil gemilang dengan meraih 13 podium dan 11 podium diantaranya adalah kemenangan, dan mengakhiri musim dengan menjadi juara dunia di kelas 125. Lalu masuk tahun berikutnya 1998, Valentino Rossi naik ke kelas 250 cc. Di tahun pertamanya di kelas 250 cc, Valentino Rossi menutup musim dengan menjadi runner-up dengan 5 kemenangan dan 9 podium. Memasuki tahun keduanya di kelas 250 cc, Valentino Rossi secara konsisten naik podium 12 kali dari total 16 race yang dijalaninya, dan 9 podium diantaranya adalah kemenangan. Dan berkat penampilannya yang sangat bagus, hal itu pun membawanya meraih gelar juara dunia. Pada tahun 2000, Valentino Rossi naik ke kelas 500 cc bersama Honda. Namun bukan tim pabrikan, melainkan tim satelit Honda. Di musim perdananya di kelas 500 cc, Valentino Rossi menutup musimnya dengan menjadi runner-up dengan total 10 podium dan 2 diantaranya adalah kemenangan. Memasuki tahun keduanya bersama tim satelit Honda yang masih disponsori oleh Nastro Azzurro, Valentino Rossi tampil menggebrak dengan menjadi juara dunia bersama tim satelit Honda. Berkat pencapaiannya yang fantastis, Rossi pun ditarik ke tim pabrikan Honda bersama Repsol. Bersama Repsol Honda, Rossi meraih 15 podium dengan 11 kemenangan dan kembali menjadi juara dunia tahun 2002. Memasuki tahun 2003, tak ada yang mengira Rossi akan pindah ke tim lain. Jadi tahun 2003 merupakan penampilan terakhirnya bersama pabrikan Honda. Meskipun begitu, tak ada yang dapat menghentikan Rossi menjadi juara dunia. Dan secara keseluruhan, Rossi berhasil menjadi juara dunia 3 kali bersama Honda secara berturut-turut. Tahun 2004, Valentino Rossi pindah ke Yamaha. Hal ini tentu membuat publik sangat terkejut mengingat kebersamaannya bersama Honda sangat berjaya. Terlebih waktu itu Yamaha bukan motor yang difavoritkan menjadi juara dunia. Namun di tangan Valentino Rossi, Yamaha menjelma menjadi motor juara, dan publik pun dibuat terkejut karena di tahun pertamanya bersama Yamaha, Rossi mampu jadi juara dunia.
Tak cukup sampai di sana. Pada tahun berikutnya, 2005, Rossi bersama Gaul Louises kembali tampil memukau dengan menyapu bersih 16 podium dari 17 balapan yang dijalaninya, dan 11 podium diantaranya adalah kemenangan. Dan sekali lagi Valentino Rossi keluar sebagai juara dunia. Memasuki tahun ketiganya bersama Yamaha, namun kali ini Rossi bersama Camel Yamaha. Valentino Rossi gagal mempertahankan gelarnya. Meskipun begitu, Valentino berhasil menjadi runner-up. Di tahun berikutnya, 2007, Valentino Rossi bersama tim Fiat Yamaha. Penampilannya bisa dikatakan menurun. Sebab di akhir musim 2007, Valentino Rossi hanya berada di 3 besar dan hanya bisa meraih 4 kemenangan dengan total 8 podium. Meskipun begitu, di tahun berikutnya, Valentino Rossi kembali tampil bersinar dengan meraih 16 podium dengan 9 diantaranya adalah kemenangan dan keluar sebagai juara dunia. Penampilan gemilang Valentino Rossi terus berlanjut hingga ke akhir musim 2009, di mana waktu itu Valentino Rossi kembali keluar sebagai juara dunia. Dan secara keseluruhan dari kelas 125 hingga MotoGP, Valentino Rossi telah mengantongi 9 gelar juara dunia. Itu artinya hanya butuh 1 gelar lagi untuk menobatkan dirinya sebagai peraih gelar 10 kali. Namun di tahun 2010, Rossi gagal mempertahankan gelarnya. Pada tahun 2011, Valentino Rossi menjalani babak baru dalam karirnya. Valentino Rossi memutuskan pindah ke tim Ducati. Besar harapan penggemarnya untuk melihat Valentino Rossi bersinar dengan sebuah tim yang terlahir dari tempat di mana Valentino Rossi dilahirkan. Namun harapan besar itu nampaknya harus pupus melihat hasil yang diraih oleh Valentino Rossi. Valentino Rossi banyak menemukan dirinya di atas gravel karena sering crash. Dan selama berkarir dengan Ducati, sejak 2011 hingga 2012, Valentino Rossi hanya mampu meraih 3 kali podium. Dan mengakhiri kebersamaannya dengan Ducati tanpa meraih kemenangan. Tak mau berakhir buruk di Ducati, Valentino Rossi akhirnya memilih menarik diri dari Ducati dan kembali ke Yamaha tahun 2013. Valentino Rossi is back. Pada akhirnya ia kembali merasakan kemenangannya lagi. Kembalinya Valentino Rossi ke barisan depan membuat atmosfer penonton kembali meningkat, dan mereka terlihat bahagia melihat sang legenda kembali. Valentino Rossi menutup musim 2013 dengan 6 podium dan 1 diantaranya merupakan kemenangan. Lalu di tahun berikutnya, 2014, penampilan Rossi meningkat pesat dengan meraih 13 podium dengan 2 diantaranya merupakan kemenangan dan keluar sebagai runner-up. Memasuki tahun 2015 dan masih bersama Movistar Yamaha, Valentino nampaknya membuat kesempatan untuk meraih gelar juara dunia yang ke-10. Akan tetapi hal itu sirna akibat dari sebuah bentrokan bersama pembalap sebelah. Meski begitu, penampilan Rossi tetap gemilang dengan meraih 15 podium dan 4 diantaranya merupakan kemenangan. Lalu pada tahun berikutnya, 2016, meskipun menjadi runner-up, namun pencapaian Rossi jelas menurun. Dari 8 race yang dijalaninya, Rossi hanya mampu mencetak 2 kemenangan dengan total 10 podium. Dan benar saja, memasuki tahun berikutnya, 2017, penampilan Rossi benar-benar anjlok. Rossi hanya bisa menang 1 kali dengan total 6 podium dan menutup musim di posisi ke-5. Dan sejak saat itu, 2018, Valentino Rossi tak bisa lagi meraih kemenangan.
Pencapaian terbaik Valentino Rossi di tahun 2018 dan 2019 hanya finish di nomor 2. Lalu pada tahun 2020, Rossi memasuki tahap akhirnya bersama Monster Energy Yamaha. Di tahun tersebut Rossi hanya bisa podium 1 kali. Pada akhirnya Rossi dipindah ke tim satelit tahun 2021. Hingga akhirnya ia memutuskan pensiun tanpa 1 podium pun. Dan setelah menjalani 432 balapan dalam 26 musim, Valentino Rossi telah menaiki 235 podium dengan 115 diantaranya merupakan kemenangan. Dan dari kelas 125 cc hingga MotoGP, Valentino Rossi telah mengantongi 9 gelar juara dunia. Sungguh prestasi yang luar biasa. Selain prestasinya yang cemerlang, Valentino Rossi merupakan sosok yang karismatik, murah senyum, dan sering menciptakan selebrasi-selebrasi unik di setiap kemenangannya. Sebab itulah Valentino Rossi bisa memiliki fanbase penggemar terbesar di MotoGP. Dan itulah alasan mengapa Valentino Rossi disebut sebagai ikon MotoGP. Kehadirannya selalu dinanti-nantikan, dan karena kepribadiannya yang sangat murah senyum, Valentino Rossi selalu menemukan tempat di hati para penggemarnya. Dan dengan semua pencapaian yang telah ia raih, tak terbantahkan Valentino Rossi memang legenda balap terbaik yang pernah ada.